Hai guys, welcome back. Jadi hari ini kita lanjuti topik yang kita bahas dari video sebelumnya, masih Introduction to Accounting. Nah, di sini untuk video kali ini kita ada beberapa topik pembelajaran yang baru. Nah, yang pertama itu jurnal penyesuaian, terus buku besar setelah penyesuaian, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan laporan posisi keuangan. Nah, yang pertama kita akan bahas tentang jurnal penyesuaian. Nah, di jurnal penyesuaian tentunya beda dengan jurnal umum yang kita bikin dari video sebelumnya. Nah, di video sebelumnya itu jurnal umum biasa. Nah, sekarang kita jurnal yang ada penyesuaiannya. Nah, di jurnal penyesuaian ada akun-akun yang memerlukan penyesuaian. Dan akun-akunnya adalah berikut. Nah, beban dibayar di muka, pendapatan diterima di muka, beban yang masih harus dibayar, pendapatan yang masih akan diterima, terus ada akumulasi penyusutan. Nah, tidak lama lagi, kita langsung aja praktek. Halo semuanya, jadi kita langsung masuk aja ke soal-soal yang saya sudah siapkan untuk topik kali ini. Nah, di sini saya ada soal-soal yang dari video sebelumnya, yang sebelum penyesuaian, terus ada juga soal-soal yang untuk penyesuaian. Nah, di sini bisa dilihat saya ada menambahkan beberapa adjustment untuk menambahkan adanya soal di penyesuaian. Nah, di sini saya menambahkan mengenai sewa tanah yang sebesar 48 juta selama 2 tahun dan sewanya itu diterima di muka. Jadi perubahannya itu terjadi di dalam jurnal. Nah, di jurnal ini kita bisa lihat dulu perubahannya ada di transaksi di tanggal 1. Karena kan soalnya juga di tanggal 1 perubahannya. Jadi yang di sini ya, ada kas di debit, terus kredit, sewa diterima di muka. Nah, ini totalnya 48 juta. Karena kan kita menerima eh, kas terlebih dahulu, jadi em, kas itu kan menambah. eh, Kas itu aset, jadi di debit. Terus sewa diterima di muka, itu di kreditnya. Gitu. Oke, langsung aja kita lanjut ke soal penyesuaiannya. Nah, yang pertama, pada tanggal 15 Januari terdapat sebuah perjanjian. Nah, ini perjanjiannya PT RSE menyediakan jasa ke PT STP. Nah, mereka ada kontrak 3 bulan, dan untuk jasanya itu ada fee 30.000 per jamnya. Terus, jasa tersebut ditagih tanggal 15 setiap bulan. Nah, per 31 Januari, PT RSE itu udah menyediakan total jasanya tuh sebesar atau sebanyak selama 30 jam. Nah, ini kan termasuk pendapatan yang akan masih diterima. Jadi untuk logikanya di sini, mereka nagih di tanggal 15. Berarti kan mereka eh, harus nagih di bulan depan. Tapi untuk ini kita bisa mengakui pendapatan. Jadi eh, akunnya itu menjadi seperti berikut. Nah, di sini saya udah mengisi langsung, jadi kita langsung bahas aja. Nah, ini yang pertama ada piutang usaha, terus ada pendapatan jasa. Nah, karena kita piutang ini, karena kan kita belum tagih, namun mereka berutang kepada kita sebanyak 900.000. Nah, kalian kan penasaran, kenapa sih nominalnya 900.000? Nah, di sini kita lihat lagi di soal. Di sini PT RSE kan per 31 Januari, berarti udah di akhir bulan toh. Eh, sudah menyediakan jasanya dengan total 30 jam. Nah, berarti kan 30 jam itu udah kena fee-nya 30.000. Berarti 30 jam itu dikalikan 30.000. Jadi totalnya itu 900.000. Nah, makanya di jurnal penyesuaian ini kita em, langsung taruh aja 900.000 di piutang usaha sama pendapatan jasanya. Gitu. Oke, next. Jadi untuk soal berikutnya, ada asuransi yang sudah terpakai untuk jangka waktu 1 bulan.
Nah, di sini PT RSE mungkin mengalami sesuatu dan sehingga value asuransi terpakai eh, value sebulan. Jadi kita lihat kembali di transaksi ini, di tanggal 2 Januari PT RSE kan membayar asuransi komprehensif untuk 1 tahun sebesar 12 juta. Nah, 12 juta ini kan untuk 1 tahun. Sedangkan di soal penyesuaian itu kan sudah dipakai 1 bulan. Berarti eh, nilainya 1 bulan. Jadi kita ini harus membagi nominal yang dibayarkan, yang asuransi dibayar di mukanya. Jadi 12 juta ini dibagi 12. Jadi 1 bulan itu kan 1 juta. Maka kita langsung aja taruh di jurnal penyesuaian, langsung ditaruh di beban asuransi, sama asuransi dibayar di muka. Nah, nominalnya kan 1 juta. Gitu. Terus kita lanjut ke nomor 3. Nah, ini ada penyusutan terhadap peralatan kantor sebesar 8.500.000. Nah, kita lihat dulu. eh, ini kan penyusutan. Nah, penyusutan tuh eh, ada 2 akun tersendiri kalau di penyesuaian. Jadi langsung masuk ke beban penyesuaian, terus ada akumulasi penyusutan. Nah, di sini kan penyusutannya peralatan kantor. Jadi nanti akun akumulasi penyusutannya itu ada spesifiknya akumulasi penyusutan peralatan kantor. Nah, langsung kita lihat di jurnal penyesuaian itu seperti berikut. Jadi di sini beban penyusutan di debit, terus di kredit akumulasi penyusutan peralatan kantor. Karena kan beban selalu di debit, maka ditaruh seperti berikut. Nah, ini nominalnya langsung 8,5 juta. Terus lanjut ke soal berikutnya. Nah, perlengkapan habis dipakai semua. Oke, kan dari sini kita bisa lihat lagi kembali di eh, di trial balance-nya. Nah, perlengkapan. Nah, ini kan sisa perlengkapan itu 1 juta. Nah, kita ada 2 cara nih. Kita bisa lihat dari neraca saldonya atau buku besar. Tapi lebih simpel, kita lebih enak lihat dari neraca saldo karena sudah dirangkum kan. Kalau buku besar, di sini kita harus mencari lagi per akun gitu. Karena kan di video sebelumnya kita memakai pivot table. Nah, di sini di neraca saldo karena perlengkapan 1 juta, berarti kita kan kalau habis dipakai, berarti kan semua udah dipakai tuh. Jadi langsung aja ke jurnal penyesuaiannya, itu beban perlengkapan langsung 1 juta. Terus perlengkapannya di minus 1 juta juga. Gitu. Jadi beban perlengkapan di debit, terus perlengkapan di kredit. Nah, next. Di soal kelima, ini PT RSE belum membayarkan sehingga mengutangkan sebagian dari gaji salah satu karyawan sebesar 300.000 untuk dibayar di bulan depan. Nah, kita asumsikan saja bahwa PT RSE mempunyai masalah internal, terus mereka tuh mengutangkan gajinya. Mereka nggak bisa bayar gaji, terus mengutangkannya. Nah, ini untuk hal ini kan dibayar di bulan depan. Jadi kita penyesuaiannya itu masuk seperti ini. Kita tetap taruh beban gaji, namun akun di kreditnya itu utang gaji, melainkan kas. Karena kan kita belum membayar, jadi kita utang. Jadi di sini langsung 300.000 dan 300.000, nah beban gajinya di debit, utang gajinya di kredit. Lalu soal terakhir di penyesuaian. Ini eh, penyesuaian akun sewa, tapi kita menghitung aja akhirnya sewanya. Karena kan di sini, kalau kita lihat yang perubahan yang saya bikin di sini, kan PT RSE udah menyewakan tanah ke PT UHT sebesar 48 juta selama 2 tahun. Nah, di sini kita itu merekap 1 bulan. Jadi istilahnya sewanya sudah terpakai 1 bulan. Nah, kita berarti harus hitung dong dari nilai 48 juta yang untuk jangka 2 tahun, kita harus mencari value yang 1 bulan. Jadi kita langsung bagi aja. Dalam 2 tahun kan ada 24 bulan. Jadi 48 juta dibagi 24. Nah, itu hasilnya akan 2 juta. Terus akunnya gimana? Nah, akunnya langsung jadi sewa diterima di mukanya di debit, terus
kita akui pendapatan karena sudah lewat toh 1 bulan. Nah, langsung aja sewa diterima di mukanya 2 juta, sewa diterima di debit, terus pendapatan sewanya di kredit gitu. Nah, setelah selesai membuat jurnal penyesuaian, inilah udah lengkap semua. Terus kita lanjut ke buku besar. Oke. Nah, buku besar setelah penyesuaian itu sebenarnya kalau kita pakai sistem pivot table itu dia akan auto. Tapi untuk kali ini kita bikin aja baru. Jadi untuk baru ini kita memakai pivot table sama yang seperti di video lalu. Kita memakai pivot table di mana range-nya itu memakai jurnal. Nah, untuk kali ini kita update range-nya itu sampai seluruh jurnalnya sampai penyesuaian. Jadi kan kemarin buku besarnya hanya sampai yang putih ini saja, yang jurnal umum. Belum sampai kena akun-akun penyesuaiannya. Nah, untuk buku besar yang ada penyesuaiannya itu diblok sampai sini saja. Nah, untuk calculated fields-nya ini masih sama, ada sum of saldo debit, saldo kredit juga ada. Jadi langsung aja di ini. Nah, langsung filternya itu tetap akun full, karena kita kan mau membagi. Istilahnya buku besar pivot table ini bisa dipakai sebagai akun T kan. Nah, di sini kita bisa langsung pilih-pilih aja, kayak seperti misalnya kita mau melihat kas. Nah, di sini ada kasnya, terus nanti ada saldonya di sini. Nah, rumusnya untuk saldo debit itu seperti ini. Jadi, rumusnya itu sama dengan if, terus dalam kurung, debit lebih besar dari kredit, terus maka debit itu, kalau benar, debit itu dikurangi kredit. Apabila tidak, maka 0. Nah, ini kalau di saldo kredit, itu sama aja, tinggal debit sama kredit di posisinya dibalik saja. Nah, ini kan rumusnya sama seperti buku besar yang sebelumnya. Jadi, itu aja sih. Perbedaannya cuma di data range yang kita pakai dalam pivot table-nya ini. Jadi, harus kita include akun-akun penyesuaiannya juga. Oke, selanjutnya, setelah membuat buku besar yang ada akun penyesuaiannya dan jurnal penyesuaian, di sini kita bisa lihat, kita langsung lanjut ke tahap berikutnya, yaitu pembuatan neraca saldo yang disesuaikan. Oke, sekarang kita masuk ke dalam pembuatan neraca saldo yang disesuaikan. Nah, di sini neraca saldo kalau kalian ingat di video sebelumnya kita memakai pivot table juga. Nah, di sini kita bisa lihat di trial balance yang sebelumnya ini memakai pivot table. Itu. Jadi sama juga seperti, maaf ya guys, ada background noise-nya. Tapi ya, eh, kita memakai sistem pivot table juga seperti buku besarnya. Nah, oke, langsung aja kita pertama kita blok dulu. Nah, kita blok semuanya ya, dari atas sampai bawah. Dari akun jurnal umum sampai jurnal penyesuaiannya. Nah, di sini kita langsung ke neracanya, terus kita insert pivot table. Kita, sorry, ini nggak ke blok. Jadi kita ambil dari sini, terus kita blok semuanya. Nah, di sini langsung kita taruh di existing worksheet aja karena kita udah buat di sini ya. Langsung saja kita okein. Nah, di sini kita akan memerlukan tanggal, eh, akun full, debit, kredit, sama saldo debit, saldo kredit. Nah, seperti yang tadi dipakai di buku besar,
saldo debit sama saldo kredit, masih ingat kan rumusnya? Itu yang pakai if, terus debit atau kredit lebih besar dari debit atau kredit, terus di minus, terus kalau salah, nol. Nah, pakai rumus yang itu ya. Nah, di sini, karena kita mau pakai akun full sebagai subheadernya, langsung aja kita ubah akun full. Jadi di rows-nya ini harus akun full ya guys. Yang di atas terus baru tanggal. Biar bisa kelihatan seperti ini per transaksi di tanggal masing-masing. Oke, terus ini kita tinggal ubah aja debit selalu di kiri, terus di sini kita rapikan dulu, kita close aja dulu. Dengan adanya sistem otomatis ini, jadi pembuatan neraca atau buku besar itu menjadi lebih simpel. Kita tinggal drag blok, terus eh, jadilah kita langsung merekap pakai pivot table. Nah ini, kalau neraca saldo kan biasanya cuman saldo debitnya sama saldo kredit untuk melihat sisanya yang ada dari sini. Misalnya di sini sisanya segini debitnya gitu. Jadi kita bisa aja langsung debit sama kreditnya dihilangkan saja. Jadi sisanya cuma saldo debit sama saldo kredit. Nah, kita lihat lagi apakah ini sudah balance. Nah, caranya itu langsung aja kita pakai sum. Kalau di pivot table, dia itu nggak bisa mentotalkan sendiri. Eh, saya nggak tahu kenapa, tapi kita harus manual di sini. Nah, kita langsung sum saja di sini. Jadi per kolom ya, guys. Jadi di sini kan udah keluar nominalnya 529.700.000. Terus di sini juga kita sum dulu. Oke, karena sumnya sudah benar, maka kita tuh udah balance, maka udah benar ya, guys. Nah, untuk biar enak aja dilihat, karena kita lagi melakukan accounting, jadi kita kasih formatnya accounting ya guys. Nah, langsung segini. Ini juga bisa diganti. Nah, totalnya tuh 529.700 debit sama kreditnya. Oke. Oke, gitu guys. Berikut adalah pembuatan neraca saldo yang uh, sudah disesuaikan. Bedanya sama neraca saldo yang belum disesuaikan, cuman akun-akun penyesuaiannya kan belum di-include. Jadi di sini kita include dengan uh, menggunakan data range-nya itu semuanya, yang termasuk akun jurnal umum dan akun jurnal penyesuaiannya. Gitu. Oke, kita langsung aja ke tahap berikutnya. Oke guys, jadi setelah membuat neraca saldo yang sudah disesuaikan, buku besar ada yang sudah ada penyesuaian, terus jurnal penyesuaian, kita langsung masuk ke laporan laba rugi. Nah, di sini laporan laba rugi itu ada dua akun-akun inti yang dipakai. Jadi ada pendapatan dan beban-beban. Nah, di sini ada pendapatan jasa, sewa, terus ada beban utilitas, gaji, pelengkapan, asuransi, dan penyusutan. Nah, untuk bebannya itu bisa tergantung dengan beban yang ada. Nah, untuk kasus ini bebannya cuma akun-akun yang di sini ya, guys. Jadi hati-hati nanti kalau misalnya kalian mau merekap keuangan perusahaan kalian, itu harus dilihat beban-beban kalian tuh apa aja. Jadi nggak selalu sama seperti ini. Nah, di sini juga ada pendapatan jasa dan sewa. Biasanya ada perusahaan yang cuma punya salah satu dari pendapatan berikut. Jadi nggak apa. Tapi di kasus ini ada dua pendapatannya. Oke, sebelum itu, sebelum kita lanjut, kita harus tahu. Nah, laporan laba rugi ini untuk apa sih? Nah, sesuai dengan namanya, laporan laba rugi itu untuk mencari tahu apabila perusahaan kita tuh sudah ada profit atau rugi gitu. Jadi di sini nanti kita lihat dari laba netonya, nanti minus atau positif. Tuh. Oke, langsung aja kita nyari nilai-nilai pendapatan dan beban-bebannya.
Nah, di sini untuk laporan laba rugi biar terotomatisasi, kita pakai rumus VLOOKUP. Nah, VLOOKUP ini apa sih? VLOOKUP atau vertical lookup ini untuk mencari data dengan sistem di mana rumus ini mencari per kolom. Jadi sistemnya kita langsung aja terapkan di sini. Nah, kita mulai dari ini seperti di sini. Rumusnya sama dengan VLOOKUP. Jadi langsung aja di pendapatan jasa VLOOKUP. Nah, dalam rumus VLOOKUP ini ada beberapa hal yang di dalam rumusnya. Nah, lookup value, table array, column index number, sama range lookup-nya. Nah, di lookup value itu adalah keterangan yang kita mau cari value-nya. Misalnya, sekarang kita mau cari pendapatan jasa kan? Maka di lookup value-nya kita taruh pendapatan jasa. Oh ya guys, sebelum itu kalian supaya lebih gampang otomatisasi dan VLOOKUP-nya biar tidak error-error, kalian lebih enak memakai atau lebih baik memakai data validation di akun-akun ini. Seperti yang saya sudah lakukan, ini langsung ada kodenya 41, terus pendapatan jasa. Jadi langsung dia sama dengan buku besar kalian, jurnal kalian, atau neraca kalian. Jadi kalau misalnya mau di VLOOKUP, itu bisa dari mana-mana. Jadi gini aja langsung. Nah, oke, di lookup value langsung aja kita select pendapatan jasa. Terus kita titik koma, kita lanjut ke table array. Nah, di table array ini kita ambil dari neraca saldo yang sudah disesuaikan. Jadi kita langsung aja ke worksheet-nya. Nah, di sini kita langsung drag aja neraca saldonya. Ingat ya guys, yang kalian drag itu dari akun-akunnya doang. Jadi row labels sama saldo saldo debit, saldo kreditnya nggak usah. Biar rumusnya tidak terlalu ambigu atau bingung mencari value-nya di mana. Karena di sini kan sudah ada formatnya akun terus saldo saldo gitu. Oke. Setelah kita blokir, kita cari kolom index number-nya. Karena kita mau mencari pendapatan jasa, kita lihat dulu di sini. Nah, pendapatan jasa ini berada di kredit. Kalau kita lihat, neraca saldonya ini ada 3 kolom yang dipakai. Jadi, di kolom index number itu kita yang mencari posisi value-nya itu di mana, posisi nominalnya itu di mana. Jadi, kita lihat, ini di kredit. Berarti kolom pertama bukan, kolom kedua bukan, berarti di kolom ketiga. Langsung aja kita tambah titik koma, terus taruh 3. Nah, gitu. Terus di sini ditanyakan, yang terakhir di range lookup-nya ada true or false. Nah, true or false-nya ini, kalau misal true, itu dia mencari uh, yang mirip dengan keterangan yang kita pakai. Tadi kan 31, maaf, 41 pendapatan jasa. Nah, yang paling mirip apa? Tapi kalau misalnya kita udah pasti nih, kita kan pakai data validation, berarti pasti sama toh. Kita bisa pakai false juga. Karena ini exact match, berarti yang sama persis keterangannya. Jadi kita bisa langsung aja false gitu, langsung kita enter aja. Tuh, langsung keluar 25.900.000 gitu. Di sini biar kita gampang, kita langsung aja taruh, kita drag. Nah, kita drag, terus eh, dapatlah pendapatan sewa, yaitu 2 juta. Kita cek lagi, benar nggak? Nah, di sini 42 pendapatan sewa 2 juta, gitu. Oh ya, biar tidak salah, di sini sebenarnya kita taruh string dulu di rumus VLOOKUP-nya. Biar range yang kita pakai nanti di data range-nya di neraca itu tidak bergerak. Nah, tadi kan saya drag dan belum dikasih string. Nah, ini jadi gerak dia, jadi turun 1. Nah, biar enggak itu kita ganti lagi ke 5, terus 25, kita kasih string lagi. Biar nanti misalnya kalau kita mau drag atau copy, dia nggak ada perubahan value di situ. Nah, terus kita total dulu pendapatannya. Selanjutnya kita total, dapatnya 27.900.000. Oke, terus kita lanjut ke beban-bebannya, total bebannya. Di sini kita mau cari total bebannya, jadi langsung aja kita taruh di sini. Kita cari VLOOKUP juga. Kita bisa pakai ini, terus kita copy.
Nah, ini kan NE. Di sini kita kan B8 tapi kita ganti ke C8 karena kan keterangan kita di kolom C ya, guys. Terus di sini kita taruh 2. Kenapa? Karena kan kita tahu beban itu di kredit, di debit, maaf, di debit, terus di neraca saldo kan debit itu di kolom kedua. Nah, di sini kita bisa lihat semua beban itu di debit, jadi di kolom 2. Nah, balik lagi ke laporan laba rugi, kita langsung saja bisa drag karena sudah di string di range-nya, terus udah tinggal di drag aja. Jadilah totalnya segini. Nah, total bebannya kita totalin aja. Totalnya ada 27.500.000. Terus kita mau mencari laba neto nih. Laba neto itu apa? Jadi laba neto itu eh, total pendapatan dikurangi total beban. Nah, kita bisa lihat di sini total pendapatan kita 27.900.000, terus total bebannya 27.500.000. Nah, sisanya berarti laba netonya. Nah, kita di sini dapat 400.000. Jadi ya perusahaannya itu profit 400.000 gitu. Oke guys, itu eh, pembuatan dari laporan laba rugi dengan sistem otomatis dengan rumus VLOOKUP. Jadi untuk kalian yang masih manual, saya sarankan pakai VLOOKUP kalau bisa, karena kalau misalnya ada pergantian bisa langsung diganti dia, karena VLOOKUP itu bisa mencari. Tapi kan udah kita rumuskan sesuai dengan kolom. Jadi kalau misalnya penjurnalan kalian sudah benar, itu bisa langsung masuk gitu. Oke, berikut adalah pembuatan laporan laba rugi. Oke guys, jadi kan sudah laporan laba rugi. Jadi berikutnya itu pasti laporan ekuitas pemilik. Nah, di sini kita bisa lihat, saya juga sudah membuat template. Di sini laporan ekuitas pemilik untuk bulan yang berakhir pada 31 Januari 2022. Nah, di sini kita ada beberapa akun. Ada beberapa hal yang kita harus isi, ada modal awal, terus investasi tambahan oleh pemilik, terus ada laba neto yang kita bisa ambil dari laporan laba rugi tadi, terus eh, ada prepaid dividend. Nah, prepaid dividend ini bisa kita satukan menjadi penarikan, tapi untuk penjabaran yang lebih detail di sini saya pisah dulu biar lebih detail ya guys. Jadi ada prepaid dan dividen, ini penarikan, bentuk penarikan. Jadi nanti di minus untuk dari sininya, dari investasi tambahan sama laba netonya gitu. Nah, terus eh, ini ada kenaikan pada ekuitas pemilik. Jadi ada selisihnya. Nanti ada dari investasi tambahan, terus ada ditambah laba neto, terus dikurangi penarikannya, itu kenaikan yang ada pada ekuitas pemilik. Jadi itu selisihnya dari ini dan ini ya guys. Terus modalnya itu modal awal, terus ditambah kenaikan, baru itu modal akhirnya yang 31 Januari. Gitu. Oke, langsung aja. Laporan ekuitas pemilik, itu kita bisa pakai VLOOKUP juga nih guys. Jadi di modal, kita pakai equal VLOOKUP juga. Nah, tapi karena kita pencatatannya seperti ini, kan nggak pakai data validation nih, karena ada modal, terus ada keterangan PT RSI 1 Januari, kita langsung aja eh, pakai akun. Di sini lookup value-nya kita pakai bracket guys. Jadi 31 modal gitu. Nah, di sini kan 31 modal, terus table array-nya kita ambil dari neraca juga. Sama seperti yang tadi, kita ambil dari sini. Kita drag akun-akun sama saldonya. Terus kita cari nih 31 modal. Nah, modal kan selalu di kredit nih. Terus eh, berarti kolomnya yang ketiga ya guys. Jadi titik koma, terus 3 kolom index number-nya. Terus ini kita kasih true. Karena kadang ada yang berbeda, jadi ya
kita pakai true aja. Nah, di sini keluar ya, 447 juta. Di sini kita lihat lagi, di sini modalnya 447 juta. Nah, itu modal awalnya. Terus, investasi tambahan oleh pemilik. Nah, dalam kasus ini kan tidak ada investasi tambahan oleh pemilik. Jadi kita nolkan saja. Di sini saya udah nolkan langsung. Terus di sini kita ada laba neto Januari. Nah, untuk laba neto Januari kita langsung aja pakai link aja ya. Jadi kita langsung pakai equal terus kita ambil langsung dari eh, sini. Tapi kalau kalian mau pakai VLOOKUP juga bisa. Nah, untuk VLOOKUP kita bisa pakai seperti ini. Nah, equal VLOOKUP terus lookup value-nya kita cari laba neto. Nah, kita bisa pakai ini karena kan mirip nih keterangannya laba neto, terus di laporan laba rugi kita juga laba neto. Nah, terus kita table array-nya ambil dari laporan laba rugi di sini, lalu kita kolom indeksnya. Nah, di sini laporan laba rugi kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, nominalnya semua di 6, jadi kita taruh 6 kolom indeksnya. Terus di sini kita taruh true, karena kan mirip. Nggak bisa yang persis sama, karena di laporan ekuitas pemilik itu laba neto Januari, terus sedangkan di laporan laba rugi itu laba neto doang. Jadi kita true, yang approximate match. Nah, di sini langsung keluar 400.000. Itu. Nah, untuk uh, prive dan dividen, kita juga sama. Maaf, ini ada kesalahan. Untuk dividen dan prive, kita juga sama. Kita bisa pakai VLOOKUP juga. Nah, ini kita bisa copy. Tapi sebelumnya kita string dulu ya, guys. Karena kan uh, kita bisa ambil dari neraca saldo juga. Nah, ini kita string. Bisa F4 untuk nge-string biar cepat. Terus kita copy. Terus di sini kita tinggal ganti saja. Nah, untuk prive dan dividen, ini saya sudah pakai data validation karena kita kan penjabaran detail nih. Terus kita taruh prive dan dividen kan di debit karena pas saat ada prive dan dividen kasnya kan di kredit. Jadi ya secara tidak langsung prive dan dividen di debit. Jadi di kolom kedua di neraca saldo. Nah, gitu terus yang di bawah kita tinggal drag aja. Oke. Nah, ini preview dan dividen 2 juta, 2 juta. Kita cek lagi neraca saldonya. Nah, ini udah benar ya, guys. Jadi, preview 2 juta, dividen 2 juta gitu. Oke, balik lagi kita ke sini. Nah, kita di sini kan udah saya bilang di sini kita em, mencari nih dari laba netonya dan investasi dijumlahkan dapatlah 400.000. Lalu baru dikurangi dengan penarikan-penarikannya, preview dan dividen. Nah, ini dikurangi 4 juta nih totalnya. Jadi ya minus. Jadi minus 3.600.000. Jadi kenaikannya tuh jadi penurunan ya. Jadi dari 447 juta itu di minus 3,6 juta. Jadilah modal akhirnya jadi 443 juta 400 ribu. Oke. Nah, cukup simpel ya guys. Jadi kalau udah pakai rumus itu semua jadi gampang dan jadi cepat. Oke, berikut adalah pembuatan laporan ekuitas pemilik. Kita langsung aja lanjut ke eh, tahap terakhir, yaitu laporan posisi keuangan. Oke guys, jadi sekarang kan kita udah di tahap terakhir. Nah, sekarang kita di pembuatan laporan posisi keuangan. Sebenarnya bukan tahap terakhir ya dari laporan keuangan, cuman
kita di topik terakhir untuk video kali ini. Nah, sekarang di laporan posisi keuangan. Nah, laporan posisi keuangan itu menjabarkan eh, aset, liabilitas, dan ekuitas pemilik di akhir bulannya. Jadi kita langsung aja lihat di aset ini ada aset lancar dan aset tetap. Untuk di kasus ini ada beberapa aset lancar yaitu kas, piutang, perlengkapan, asuransi di bayar di muka. Terus di aset tetapnya tanah, peralatan, terus akumulasi penyusutan. Nah, terus di liabilitas ada liabilitas jangka pendek. Ada utang gaji sama sewa diterima di muka. Terus di ekuitas pemilik itu ada modal. Nah, modalnya ini kita ambil dari laporan ekuitas pemilik. Oke, langsung aja kita kerjakan ya, guys. Sama seperti laporan yang sebelumnya, ekuitas pemilik dan laba rugi, kita bisa pakai VLOOKUP juga. Nah, VLOOKUP datanya itu bisa kita ambil dari neraca saldo atau jurnal, tapi lebih enak di eh, sorry, bukan jurnal, tapi di buku besar. Tapi lebih enak di neraca saldo karena udah dikalkulasi, guys. VLOOKUP. Nah, VLOOKUP, terus kita di sini udah di data validation juga ya, guys, di laporan posisi keuangannya. Jadi lebih enak kalau misalnya kalian pakai data validation saat menggunakan rumus VLOOKUP. Kita langsung aja bikin rumusnya. Di sini table array kita ambil lagi dari neraca. Terus, nah tadi kan kita mencari kas. Kas itu kan di debit. Jadi kolom indeks nomornya 2, terus langsung ngajak keluar. Nih guys, kalian juga bisa tanpa true or false. Tapi misalnya kalau nggak keluar, itu kalian harus pakai ketentuan true or false-nya. Karena biasanya kan kalau keterangan kalian nggak sama, itu harus dispesifikasi lebih lanjut. Gitu. Nah, di sini kita string lagi F4, F4. Nah, terus kita bisa drag aja langsung. Nah, untuk kasus ini perlengkapan emang nol ya guys. Bisa dilihat langsung dari neraca setelah penyesuaiannya. Nah, mana tuh perlengkapan? Nah, di sini perlengkapan nol. Karena di soal penyesuaiannya kan perlengkapan kita sudah habis dipakai semua. Gitu. Nah, bisa dilihat kan nominalnya sama ya di sini. 35 juta, 11 juta. Gitu. Terus di sini ada aset tetap. Aset tetapnya sama juga kita bisa pakai VLOOKUP juga nih. Nah, di sini 35 juta. Terus peralatan juga 38 juta 500. Di sini baru kita masukkan adanya akun akumulasi penyusutan peralatan kantor. Karena di sini kita akan mengurangi em, nilai dari peralatan ini. Nah, di sini karena bukan di debit, terus kita taruh di kredit. Nah, ini kita tinggal diganti aja karena akumulasi penyusutan tuh di kredit, kita ganti ke 3 di kolom index number-nya. Oh ya, untuk di sini kita kan agak kesampingkan dulu, kita taruh di sini. Kita copy, karena saya taruh rumusnya di sini, guys. Di sini kita tinggal drag, terus ganti ke 3. Oke, jadi di sini kan kita udah lihat tanahnya 35 juta, terus ini peralatan sudah dikurangi sama akumulasi penyusutan, jadi totalnya 30 juta. Nah, saya juga lupa tadi, kita tuh di aset lancar, kita ada pentotalan juga. Jadi jumlah aset lancarnya tadi ditotalin semua, hasilnya 424 juta 700 ribu. Terus di sini di aset tetap, kita juga totalin semua, totalnya 65 juta. Nah, hasil akhirnya ini 489 juta 700 ribu. Oke, terus kita lanjut nih
ke utang gaji sama ke liabilitas. Ini di sini ada utang gaji dan sewa diterima di muka. Jadi kita pakai VLOOKUP juga. VLOOKUP, kalau mau cepat kita bisa langsung copy saja dari sini. Nah, ini kita tinggal ganti saja keterangannya, kita pakai di sini. Nah, terus ini kan utang gaji di kredit ya. Nah, tinggal di kredit. Ini kita benarin bordernya dulu. Oke, jadi di sini kalau kita lihat ada utang gaji 300.000 dan saya diterima di muka 46 juta. Nah, oke. Bisa dilihat lagi untuk mengecek kembali. Nah, di neraca ini benar ya, utang gaji sama saya diterima di mukanya 300.000 dan 46 juta. Oke, berarti sudah benar. Kita lanjut lagi di posisi keuangan. Nah, langsung kita jumlahkan liabilitasnya. Kita pakai equal sum aja di sini. Oke, di sini aja. Nah, gitu jumlah liabilitasnya. Jadi totalnya 46.300.000. Terus di sini kan ada modal dari laporan ekuitas pemilik. Nah, dalam laporan ekuitas pemilik, biasanya kan mereka nggak ada penambahan sampai yang bikin tabelnya ke bawah gitu. Jadi langsung aja kita nggak usah pakai VLOOKUP, kita biasanya langsung pakai sama dengan yang langsung di link cell aja. Nah, di sini kita langsung select di modal akhirnya, kita taruh. Nah, di dalam laporan posisi keuangan, kita harus perhatikan bahwa saldo akhir di jumlah aset dan jumlah liabilitas dan ekuitas pemilik itu harus sama. Nah, di sini 489.700.000, di sini 489.700.000. Berarti udah balance, semuanya udah benar gitu. Nah, di sini kalau di posisi keuangan ya emang liabilitas itu ditambahkan dengan ekuitas pemilik. Jadilah berikut. Oke guys, berikut dari pembuatan laporan posisi keuangan. Gimana menurut kalian? Gampang kan? Karena udah ada rumus, terus sistem otomatisasi, jadi lebih gampang dan lebih cepat ya, untuk dikerjakan. Dan kalau misalnya ada perubahan, jadi lebih langsung secara langsung dia berubah gitu. Oke, sekian dari saya. Semoga informasi yang saya berikan pada video kali ini bermanfaat buat kalian. Thank you for watching. See you guys next time. Bye.